Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Zulianto ST yang merupakan kakanda dari Mbak Khomsa Setiawati yang tadi langsung menyampaikan sambutan wakil dari Bapak Haji Mustafa, mengucapkan dan siap menerima kedatangan sang putra mantu Mas Muhammad Yunus Rosidi, dan mudah-mudahan ganti doa seluruh keluarga besar besan Bapak Haji Mustafa mampu mengemban amanah untuk bisa mendidik, membimbing dan menata mental keluarga keduanya. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, acara berikutnya yakni tausiah yang akan disampaikan Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Rosidi Agung Sidayu. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Rosidi Agung Sidayu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad Habibullah wa rasuluhu ilan nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'du, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Yang terhormat sahibul hajah Bapak Haji Mustafa sekeluarga dan Bapak Haji Abdul Wahid Rasyidi sekeluarga, yang amat saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, ustadz, ustazah, khususnya guru saya Kiai Haji Marzuki Ammar, guru yang telah menempa saya di usia dini, karena beliaulah kemudian saya bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang sangat baik. Terima kasih kaki, terima kasih. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan salam dari pemangku Pondok Pesantren Az-Zaitun yang biasa kami sebut sebagai Syekh Az-Zaitun Kanda Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, yang tidak bisa hadir untuk memenuhi undangan Sohibul Hajah karena satu dan lain sebab. Yang utama adalah karena anak cucu dari COVID-19 yang bernama cantik, kata Bapak Suraji, Omikron telah merajalela. Dan 2 hari yang lalu saya mendapatkan informasi akurat dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahwa si cantik Omikron ini telah memakan korban setidaknya 1000 orang 1 hari sejak dikenal orang pada awal bulan Februari yang lalu. Saudara-saudara, Syekh Az-Zaitun memutuskan untuk tidak hadir karena harus tetap tinggal di pesantren agar jika terjadi sesuatu cepat diambil keputusan sehingga bermanfaat untuk semua. Karena apa? Karena beribu-ribu wali santri telah mengamanahkan putra-putrinya untuk dijaga, untuk dididik, untuk diajar di pesantren Az-Zaitun. Untuk itu beliau
meminta maaf kepada sahibul hajah. Tetapi beliau juga mengutus saya untuk mewakili kehadirannya, untuk mewakili memberikan sambutan singkat pada acara yang sangat khidmat ini. Saudara-saudara, sebulan yang lalu sahibul hajah datang ke pesantren mengundang Syekh Az-Zaitun untuk hadir. Kami semua berazam untuk hadir, tetapi kemudian si cantik Omikron mengganggu kita semua. Untuk itu beliau berpesan agar Pak Haji Mustafa sekeluarga tidak mengurangi angpaunya. Beliau berjanji untuk memberikan angpau kacang kapri sebanyak 50 kg untuk kehadiran Syekh Az-Zaitun dan saya. Karena hanya diwakili oleh MJR Agung Sedayu, maka saya berharap supaya yang namanya kacang kapri itu tetap 50 kilo, jangan dikurangi. Sebab kacang kapri itu Pak Haji Mustafa akan ditanam dan ditanam lagi, sehingga pada saatnya nanti bukan saja 50 kilo, mungkin 10 kali, mungkin 1000 kali. Pada saatnya Pak Haji Mustafa sekeluarga akan mendapatkan kinanjar yang berkesinambungan, karena kacang kapri itu akan jadi sosis untuk pembiayaan pendidikan di Ma'had Az-Zaitun. Hadirin yang terhormat, saya sendiri merasa dihormati oleh sahibul hajah. Setelah dari Ma'had Az-Zaitun, kedua sahibul hajah berkunjung ke tempat saya. Ini merupakan penghormatan dan konon kata tuntunan. Ketika ada orang yang menghormati kita, maka layaknya kita memberikan penghormatan yang sepadan dan atau lebih. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Oleh sebab itu saya berjanji untuk hadir. Dan setelah saya tua ini, saya terus berusaha agar bisa memenuhi janji, karena janji itu adalah hutang. Kata Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Oleh sebab itu alhamdulillah saya bisa hadir, walaupun si cantik Omikron terus mengancam di sekeliling kita. Kita harus tetap waspada agar supaya kita selamat dan bisa meneruskan kehidupan sampai tua nanti. Hadirin yang amat saya hormati, menghadiri walimatul urus adalah satu keseyogyaan di dalam tuntunan. Bahkan jika ada dua pilihan, yang mana satu yang harus kita dahulukan, tuntunan mensejukjakan kita untuk mendahulukan menghadiri walimatul urus dan kemudian menghadiri yang lain, termasuk takziah kematian handetolan sahabat sanak famili. Mengapa? Karena ketika kita mengantarkan jenazah atau takziah kematian, kita melepaskan sahabat kita, saudara kita, handetolan kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan pada saat itu tidak ada hubung kait mereka dengan kita semua yang ada di dunia, kecuali amal baiknya, dan ini sangat individual, dan juga anak-anaknya yang soleh yang berdoa untuknya. Waladun solihun yata'u lahu. Tamatlah sudah, tidak ada terkait antara kita dengan sahabat kita yang kita lepaskan dalam takziah itu. Tetapi ketika kita menghadiri walimatul urus, saudara-saudara, ini bermakna bahwa kita menyambut kedatangan anggota masyarakat baru. Dua mempelai yang duduk di pelaminan tersenyum bahagia, mengimpikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang termaktub dalam Ar-Rum ayat 21.
kita doakan, kita restui. Dan siapa tahu Allah mentakdirkan keduanya akan melahirkan anak turun yang terdidik, yang akan bisa menjadi pemimpin bagi masyarakatnya, ataupun bukan tidak mungkin akan bisa menjadi pemimpin dari negara tercinta ini. Itu manfaat dari kehadiran kita pada Walimatul Auras. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, menghadiri Walimatul Auras ini merimain kita akan kebahagiaan hidup yang kita cita-citakan, yang mencita-citakan kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya pengantin baru, tetapi juga kita semua yang sudah tua ini. Saya secara pribadi sudah 42 tahun menikah, 42 tahun dengan segala macam persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Syukur Allah mentakdirkan saya untuk bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga saya, sehingga sampai ini saya dengan bangga bisa menyebut bahwa kita semua, kepada istri saya tentu, sudah 42 tahun yang lalu hidup bersama-sama. Hari ini ketika kita melihat dua pasang suami istri baru, kita ingat bahwa hari ini, saya ingat bahwa hari ini 42 tahun yang lalu saya pernah duduk bersanding seperti ini. Saudara-saudara pernah duduk bersanding seperti ini. Ketika saudara pulang ke rumah, ketemu suami, ketemu istri, saudara akan mengingatkan kembali. Mari kita kembali merajut kebahagiaan seperti halnya kemanten baru yang kita hadiri Walimatul Urasnya. Lebih dari itu, saudara-saudara, menghadiri Walimatul Uras ini adalah memanfaatkan wahana untuk merajut kembali tali silaturahim yang semakin hari semakin merenggang karena berbagai sebab. Bisa saja karena perbedaan tempat tinggal, perbedaan profesi. Sementara merajut tali silaturahmi adalah keseyogjaan. Seperti yang termaktub dalam tuntunan, barang siapa yang ingin panjang umurnya dan banyak rezekinya, niscaya ia harus selalu merajut tali silaturahim. Hadirin yang amat saya hormati, saya berdiri sini untuk memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Kebetulan ini adalah anak-anak saya. Saya adalah kakak dari Abdul Wahid Rashidi. Kata orang Arab, ana Yusuf Qaddama. Saya lebih tua bahkan dari orang tuanya. Berdiri di sini atau tidak berdiri sini, saya punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Tetapi saya tidak dalam posisi untuk memberikan nasihat pada saudara-saudara. Saudara lebih paham, saudara lebih baik kehidupan keagamaannya. Saya hanya ingin bercerita. Mungkin saya punya cerita lebih banyak karena kehidupan saya lebih bervariasi. Jadi saya ingin sharing cerita. Dan cerita ini sangat mustahak untuk diperhatikan. 2 pekan yang lalu saya diundang oleh organisasi yang namanya Projamin. Projamin ini adalah organisasi yang dikelola oleh eksponen di tingkat pusat maupun daerah, yang kesemuanya adalah pendukung Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Saya dalam hari ini diundang dalam kapasitas saya sebagai ketua Dewan Penasehat. Jadi saya ini saudara-saudara pendukung Jokowi, pendukung Ma'ruf Amin. Kata ponakan saya Amir, walaupun saya bukan orang NU, tetapi kebetulan yang menjadi pemimpin adalah orang NU, Ma'ruf Amin, ya kita taati saja. Saya didapuk sebagai ketua Dewan Penasehat.
Ketua Dewan Pembinanya, staf khususnya Jokowi, orang Irian. Pada rapat pimpinan itu saya menyampaikan sesuatu yang tidak terkait dari tupoksi daripada Projamil. Saya sampaikan kepada mereka agar mengadvokasi, mengimplementasikan di tengah masyarakat budaya toleransi dan damai. Budaya toleransi dan damai, saudara-saudara, merupakan budaya nenek moyang kita. Bangsa besar ini menjadi besar bukan kekayaan, bukan karena natural resourcesnya, bukan karena banyaknya orang pintar, tetapi bangsa ini dikenal sebagai bangsa besar karena budaya leluhur yang cinta akan damai dan penuh toleransi. Dengan berkembangnya setting sosiokultural, budaya damai dan toleransi ini semakin hari semakin merenggang. Semakin hari semakin banyak cuitan-cuitan, cerita-cerita, bahkan takbir Allahu Akbar hanya ditujukan untuk membenci orang, untuk menyuarakan suara kebencian, dan itu dilakukan tanpa merasa ada sesuatu yang keliru. Satu organisasi, satu kelompok masyarakat mengklaim bahwa mereka yang paling baik, yang lain jelek, dan itu sudah sebagai segojangan, kata orang Siraman Gopaan. Kenapa, saudara-saudara? Hal ini disebabkan karena laju pesatnya perkembangan teknologi informasi. 18 tahun yang lalu ketika saya membawa konsepsi yang disebut digital divide ke Indonesia, saya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, dan pada saat itu saya adalah termasuk salah satu dari tim 9 yang merumuskan bagaimana menyongsong laju berkembangnya information and communication technology. Yang saya bawa pada saat itu adalah konsep yang disebut sebagai digital divide. Buta huruf Latin sudah selesai, sudah tidak ada orang yang tidak bisa membaca. Menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, orang sudah hafal. Bahkan 1 tambah 1 sekarang ini sudah bisa ditambahkan, bukan jadi 2 tetapi jadi 22, saking pintarnya. Tetapi buta digital atau digital divide sampai hari ini masih terjadi, dan itulah yang membuat renggangnya budaya toleransi dan budaya damai. Saudara-saudara, kalau kita sering ke luar negeri, potongan kita ini hampir sama dengan orang Burma, Myanmar, Thailand, Filipina, Laos. Ketika kita berhadapan dengan teman baru kita, dengan orang Arab misalnya, ketika mereka berasosiasi bahwa kita ini orang Myanmar, maka alisnya mengkerut. Sebab apa? Sebab ada kekejaman terhadap umat Islam di Myanmar. Wah, ini orang PKI. Tetapi ketika kita menyebut bahwa ana min Indonesia, I'm Indonesian, body language mereka sudah berubah. Mereka tersenyum gembira, ahlan wa sahlan, welcome. Sebab apa? Bukan karena kita kaya, karena kita adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang selama ini menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian, bangsa yang selama ini tidak mengklaim bahwa saya, organisasi saya yang terbaik dan orang lain tidak baik. Dan itu sekarang sudah lepas dari tangan kita. Kalau kita tidak gapainya kembali, maka wallahu a'lam bishawab akan jadi apa bangsa dan negara kita ini. Saudara-saudara, dulu kita tidak menyangka bahwa yang namanya handphone
yang namanya gadget, yang namanya peralatan untuk menunjang laju pesatnya information and communication technology itu merebak di seluruh Indonesia. Pada saat saya membawa konsepsi digital divide, yang namanya pemilikan komputer sangat terbatas, namanya pemilikan handphone sangat terbatas. Sekarang tidak ada batasan, tidak ada perbedaan di kota dan di desa. Semua memegang alat kecil, semua tertunduk bukan untuk berzikir, tetapi untuk melihat apa yang ada di dalam Facebook, di dalam Instagram, di dalam Twitter, di dalam fitur-fitur yang lain. Karena maju pesatnya information and communication technology, dan terkadang kita melupakan bahwa di depan kita ada tamu, di depan kita ada orang tua yang patut dihormati, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita belanja pun, setelah kita dapatkan barang, baru si tukang jualan menyapa, "Bapak, apa yang bisa dibantu?" Ini information and communication technology, saudara-saudara, telah membawa kita ke arah kemajuan yang sangat pesat. Yang namanya kegaiban sudah semakin hari semakin terkuak. Hari ini saya berbicara, di depan saya ada orang yang merekod. Hari ini juga, jam ini juga, kolega saya di luar negeri, kolega saya di seluruh Indonesia bisa mengikuti. Tetapi sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya adalah kita kehilangan apa yang disebut sebagai sense of communication. Karena sense of communication sudah hilang, maka kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk dianggap sebagai hal yang biasa. Itu yang saya sampaikan pada rapat pimpinan organisasi pro Jokowi Ma'ruf Amin, dan itu juga yang sangat-sangat kita harapkan untuk tidak berlanjut pada sesuatu yang akan merugikan bangsa dan negara, karena kita akan menjadi terpecah-pecah oleh kebanggaan terhadap pribadi, oleh kebanggaan terhadap golongan, oleh sesuatu yang kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk, yang sesungguhnya itu akan menyakitkan orang ketika kita menghina melalui sosial media, karena semuanya ada dalam track record, digital record. Seperti halnya nanti pada saat kita menghadap kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehebat apapun predikat kita, semua catatan kehidupan kita terrekod dalam satu rekod yang disebut digital record. Pada saat kita menghadap pada Allah, tidak ada kiai seperti Bapak Kiai Marzuki, "Oh, saya kiai, maka saya akan bebas untuk masuk surga." Pak Marzuki akan ditanya, dilihat digital recordnya, apakah Kak Marzuki pernah menyakiti orang dengan sebutan yang kurang baik? Apalagi saya menyebut orang tidak baik seperti segojangan. Dan itu yang selalu saya ingatkan terhadap diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya, Kanda Abdussalam Rasyidi, dan seluruh yang ada di Ma'had Az-Zaitun adalah salah satu korban dari ketidaksadaran bangsa ini, dari kebutaan bangsa ini terhadap apa yang disebut sebagai maju pesatnya information and communication technology. Tetapi saudara-saudara, saya ingat ketika almarhum Cak Nurholis akan meninggalkan dunia yang fana ini, beliau menyampaikan kepada saya, "Yusuf, biarkan semua mengatakan apa tentang kalian, itu akan menghilangkan sebagian dari dosa." Saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya ingat apa yang diajarkan oleh Kak Ki. Walaupun hanya 1 bulan saya jadi muridnya, tapi saya sangat jalmo limpat kepat keliwat, kata Pak Najih Akhiat. Saya ingat Kak Ki selalu bilang, khairul kalam magalla wa dalla.
Saudara-saudara, saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada anak-anakku, pada pengantin baru. Kalian tentu bermimpi untuk bisa mengarungi hidup dan kehidupan yang relatif masih sangat panjang dibandingkan Pak Demo ini, dibandingkan dengan ayahmu, dibandingkan dengan mertuamu. Dan hidup yang engkau impikan adalah hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk menggapai kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah, ada kuncinya. Kuncinya bukan harta yang melimpah. Kuncinya tidak perlu punya mobil Mercedes. Kuncinya tidak perlu punya rumah yang magrong-magrong. Kuncinya sederhana, bersyukur terhadap karunia Allah, baik dalam keadaan pasang maupun surut. Dalam kehidupan kalian nanti kalian akan mendapatkan karunia Allah berupa rezeki, baik tangible maupun intangible. Kalian bisa memanfaatkan semua rezeki. Orang yang jalmo limpat kebat keliwat tidak akan menghabiskan rezeki itu habis begitu saja, dan ketika datang masa surut kamu akan kesulitan. Jangan seperti Pak Demo dulu, dapat uang 1.000 rupiah dikeluarkan 1.500, sip pun rugi, dan kemudian banyak hutang, ditagih orang, mbah, kemudian pegang kepala. Alhamdulillah, dalam perjalanan Pak Demo bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata Allah memberikan jalan bagi hambanya yang berpikir positif. Jadi untuk menggapai kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah adalah syukur ni'mah. Apapun, dalam keadaan apapun, kalian harus bersyukur. Dalam keadaan senang bersyukur, dalam keadaan susah bersyukur, karena apa yang diberikan oleh Allah pada saat kamu diberi kesenangan, kamu reserve, kamu simpan, tidak kamu habiskan. Maka ketika masa-masa sulit, kamu tetap bersyukur pada Allah. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan sedikit sisa dari ketika Engkau berikan rezeki tangible maupun intangible. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah kunci. Ketika kamu terus bersyukur, berpikir positif, maka Allah akan memberi dan memberi. Bal yasdad wal yasdad bal yasdad. Saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, maafkan Kanda Abdus Salam Rasyidi karena tidak bisa hadir untuk memenuhi undangan dari Sahibul Hajah. Dan terakhir, yang tidak kalah pentingnya, saya ingatkan kepada Bapak Haji Mustafa, walaupun saya yang bicara, kacang kaprinya jangan lupa. Hada wallahu yar'ana wa yahfaduna, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah tadi kita ikuti bersama tausiah yang telah disampaikan Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Rasidi Agung Sidayu. Mudah-mudahan dengan dibarengi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa memahami dan memaknai serta mengambil hikmah apa yang telah disampaikan tadi. Terkhusus buat sang mantin, mudah-mudahan dijadikan bekal sebagai keduanya membangun rumah tangga. Amin amin ya robbal alamin.